Dan untuk hasil penyemprotan padi bunting muda dan padi bunting tua, yang sebelah sini padi Inpari 32-nya ya sahabat tani, dan yang sebelah sini padi cerangnya, dan yang sebelah sana sahabat tani dekat gubuk Denok Taiwan dan Galur Nusantara. Dan untuk padi Galur Nusantaranya sebelah sini ya sahabat tani, tadi kita video sebelah sana ini yang Inpari, dan yang sebelah sini yang padi cerangnya, yang sebelah sini padi Galur Nusantaranya, dan yang sebelah sini sahabat tani, sebelah sini padi Denok Taiwan sampai sana ya sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Tani Nusantara. Jadi isi di dalam video ini yaitu hasil penyemprotan padi bunting muda dan padi bunting tua ya sahabat tani. Dan untuk hasilnya seperti ini. Kebetulan musim ini saya merawat tanaman padi 4 jenis padi. Yang pertama Inpari 32, Ceherang, Galur Nusantara, dan juga padi Denok Taiwan, dimana keempat jenis padi ini saya rawat bersamaan, pupuknya bareng, nyemprotnya juga bareng ya sahabat tani. Dan untuk hasilnya seperti ini, alhamdulillah di saat mulai padinya keluar semua tidak ada serangan ulat penggerak batang, jamur, kresek, dan juga wereng ya sahabat tani. Dan untuk penyemprotan padi bunting mudanya sudah saya buatkan edukasinya. Untuk sahabat tani yang mungkin baru mengenali channel ini bisa menonton video saya yang sebelumnya. Dan sekarang untuk penyemprotan padi bunting tua. Dan untuk insektisidanya untuk pencegahan ulat penggerak batang, beluk, dan juga ulat penggulung daun. Di sini saya menggunakan bahan aktif emamectin benzoat dengan merek dagang Mortir. Kenapa saya musim ini menggunakan Mortir berbahan aktif emamectin benzoat? Dikarenakan di tempat kami bukan musim beluk atau ulat penggerak batang ya sahabat tani. Jadi untuk sahabat tani Nusantara mungkin bingung setiap kali saya membuatkan edukasi. Untuk obat-obatannya berbeda. Jadi untuk bertanam padi, saya itu melihat kondisi tanaman padi saya dan juga melihat kondisi tanaman padi tetangga saya ya sahabat tani. Kebetulan di musim ini di tempat kami yaitu musim asam-asaman dan juga musim wereng, tapi alhamdulillah punya saya untuk asam-asamannya tidak ada dan untuk werengnya sudah kita basmi. Dan untuk ulat penggerak batangnya, di mana tetangga saya atau padinya sudah keluar semua, tidak ada ulat penggerak batang, maka dari itu saya menggunakan insektisida yang cukup murah menurut saya sahabat tani, dikarenakan ini dalam 1 liter bisa untuk penyemprotan 20 tangki ya sahabat tani. Nah, jadi untuk mengamati ulat penggerak batangnya, saya mengamati tetangga saya sebelah sini ya sahabat tani. Bisa dilihat tanaman padinya hampir panen. Dan punya saya sebelah sini sahabat tani, ini yang padi Galur Nusantaranya, yang sebelah sana padi Denok Taiwannya, dan untuk Inpari 32 dan Cerang sebelah sana ya sahabat tani. Dan untuk mulai padinya padi Galur Nusantara seperti ini, besarnya sama dengan padi Inpari 32. Bisa dilihat di kamera, Inpari 32 nya mau panen ya sahabat tani. Ini hitungan 10 hari nggak sampai sahabat tani panen. Dan untuk mortir ini berbahan aktif emamectin benzoat, saya gunakan 50 ml untuk tangki 16 liter. Dan untuk sahabat tani mungkin di daerahnya musim ulat penggerak batang atau beluk, sahabat tani bisa menggunakan langsung yang mahal yaitu Vayigo ya sahabat tani. Dosisnya 20 ml untuk tangki 16 liter, supaya tanaman padi sahabat tani tidak terkena ulat penggerak batang dan di saat mulai padinya keluar itu tidak berwarna putih. Dan jika tanaman padi sahabat tani di saat keluar malai padi 1 atau 2 sudah ada terkena
ulat penggerak batang, sahabat tani langsung gunakan Faigo dengan dosis 20 ml untuk tangki 16 liter ya sahabat tani. Penyemprotannya tapis, jangan terlalu cepat-cepat ya sahabat tani, karena percuma kalau kita nyemprot menggunakan obat mahal tetapi nyemprotnya ngasal ya sahabat tani. Jadi untuk penyemprotannya pelan-pelan saja sahabat tani, dinikmati ya sahabat tani. Jadi untuk insektisidanya musim ini saya menggunakan Emamectin benjoat sahabat tani. Dan untuk fungisidanya di sini saya memakai bahan aktif difenekanazole dengan merek dagang Skor ya sahabat tani. Kenapa di musim kemarau ini saya menggunakan Skor? Dikarenakan di tempat kami di saat tanaman padi saya bunting tua sering turun hujan malam sahabat tani, sehingga saya menggunakan berbahan aktif difenekanazole supaya tanaman padi saya tidak terserang oleh hawar pelepah. Mungkin sahabat tani Nusantara ada yang belum tahu hawar pelepah itu apa. Jadi hawar pelepah itu disebabkan oleh jamur ya sahabat tani, berbeda dengan hawar daun bakteri. Jika hawar daun bakteri, sahabat tani bisa menggunakan bakterisida, contohnya merek dagang tertentu ya sahabat tani. Tetapi untuk bahan aktifnya yaitu sahabat tani bisa menggunakan bahan aktif tembaga dan juga seng-triazole. Itu bisa untuk hawar daun bakteri ya sahabat tani. Tetapi jika hawar daun pelepah, sahabat tani bisa menggunakan fungisida yang berbahan aktif golongan azol ya sahabat tani. Tapi kalau saya menggunakan Skor dengan merek dagang Skor ya sahabat tani, bahan aktifnya difenekanazole. Dosis yang saya gunakan yaitu 20 ml untuk tangki 16 liter sahabat tani. Jadi untuk sahabat tani yang tanaman padinya ada serangan hawar pelepah bisa menggunakan fungisida berbahan aktif golongan azol. Kalau saya menggunakan difenekanazole merek dagangnya Skor ya sahabat tani. Dan dosisnya 20 ml untuk tangki 16 liter. Untuk pupuk buahnya di sini saya menggunakan Kojin sahabat tani. Apakah Kojin ini pupuk buah? Menurut saya iya sahabat tani, dikarenakan Kojin ini mempunyai unsur hara organik matter, nitrogen, kalium, fosfat, dan juga magnesium sulfat ya sahabat tani. Dan juga masih banyak unsur hara yang diberikan dari Kojin sahabat tani. Jadi Kojin ini bisa kita gunakan di fase vegetatif dan juga fase generatif sahabat tani. Dan untuk dosis kemarin kita memakai 50 ml untuk tangki 16 liter di saat padi bunting muda ya sahabat tani. Sekarang saya menggunakan 60 ml untuk tangki 16 liter. Dan untuk hasil nutrisi dari Kojin, saya mengamati untuk daun dan batang tanaman padi saya terlihat mulus sahabat tani. Tidak ada serangan jamur dan untuk daun padinya bersih ya sahabat tani. Jadi untuk nutrisi musim ini saya menggunakan Kojin sahabat tani yang mempunyai banyak unsur haranya ya sahabat tani. Dan untuk penembus perekat dan peratanya saya masih sama menggunakan produk dari DGW yaitu Spider ya sahabat tani. Spider ini bagus kita gunakan di semua fase vegetatif bisa, generatif juga bisa. Tetapi kalau saya menggunakan Spider ini di fase generatif, yaitu di saat padi bunting muda dan padi bunting tua. Dan untuk dosis Spider ini saya gunakan 10 ml untuk tangki 16 liter ya sahabat tani. Kita campur rata dengan insektisida, fungisida, dan juga nutrisi. Kita campur, kita aduk rata supaya obat-obatannya bisa tercampur rata bersamaan dengan perekatnya ya sahabat tani. Jadi untuk sahabat tani Nusantara, untuk ulat penggerak batangnya, jika pencegahan dan tidak musim ulat penggerak batang bisa menggunakan obat-obatan yang murah. Kalau saya pakai Emamectin benjoat, sahabat tani bisa menggantinya dengan merek dagang lain. Jangan berpatokan dengan saya ya sahabat tani, karena setiap daerah mempunyai retensi sendiri. Tetapi kalau tempat kami Mortir ini cukup lumayan bagus untuk pencegahan ulat penggerak batang. Tetapi jika musim ulat penggerak batang saya langsung pakai Faigo. Jadi setiap bertani melihat kondisi tanaman padi kita dan melihat kondisi sawah tetangga tanaman padi kita ya sahabat tani.
Jika tanaman padi tetangga kita keluar malai padinya serempak tidak ada blok, berarti kita aman menggunakan insektisida yang murahan sahabat tani. Tetapi jika tanaman padi tetangga kita padinya itu terkena blok, kita langsung ngambil alih dengan menggunakan Vaigo. Jadi seperti itu ya sahabat tani. Insektisidanya pakai mortir musim ini, fungisidanya pakai skor karena musim di tempat kami musim yang tidak tentu ya sahabat tani, yaitu kemarau basah. Saya menggunakan skor, nutrisinya pakai Kojin, berkat penembus peratannya pakai Spider. Jadi seperti itu sahabat tani. Mohon maaf jika saya salah kata, saya ngomongnya belepotan karena saya tidak pandai teori di depan kamera seperti orang-orang lain yang pintar berteori di depan kamera ya sahabat tani. Tetapi di sini saya langsung praktek ya sahabat tani. Jadi seperti itu untuk musim ini. Alhamdulillah tidak ada halangan, walaupun musim ini menurut saya musim yang berat ya sahabat tani, karena masih ada hama tikus di lahan sawah saya yang satunya, tapi di lahan ini alhamdulillah sudah nggak ada sahabat tani. Mudah-mudahan sahabat tani Nusantara musim ini tonasinya naik semua. Walaupun sahabat tani tidak tanam padi galur Nusantara, semuanya bisa naik tonasenya supaya sahabat tani bisa sejahtera ya sahabat tani. Sekian dari saya, mohon maaf jika saya salah kata, ngomongnya belepotan. Terima kasih yang selalu mendukung channel ini. Tanpa kalian semua channel ini tidak akan besar sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari petani Lampung untuk petani padi Nusantara.